Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batikcraft. Kali ini kita akan membuat gantungan kunci motif cupcake seperti ini ya. Ini bisa juga kita gunakan sebagai tempat kecil, ataupun ini bisa kita kasihkan sebagai angpau lebaran ya. Ini uangnya bisa kita masukkan seperti ini. Oke, kita langsung aja ya buat. Benang 3 warna seperti ini, jadi ini sebagai kuenya, ini sebagai rot krim di atasnya, kemudian ini sebagai cerinya. Kemudian kita perlu persiapkan ini hakpen, ini jarum sulam, gantungan kunci, korek api, ini kancingnya ya, ini kancing jepit ya, kemudian ini gunting. Kita langsung aja kita buat. Pertama-tama kita buat kuenya yang warna coklat ini terlebih dahulu ya. Kita buat 14 tusuk rantai. Tuh. 2. Dapatkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita akan buat tusuk DC. Jadi di sini 1, 2, 3 kita loncatin 3. Kita masukkan di lubang rantai yang keempat. Kita buat tusuk DC ya sampai ujung. Oke, setelah kita punya tusuk DC sampai ujung, ini totalnya adalah 12 termasuk 3 rantai ini ya. Jadi 3 rantai ini dihitung sebagai tusuk DC pertama. Kita akan melanjutkan baris kedua. Di sini kita buat tusuk rantai sebanyak 3. Kemudian kita putar. Nah, di sini di bawahnya ini, di bawahnya tusuk rantai 3 ini, itu kita loncati di sini ya. Nih di bawahnya kita langsung ke sebelahnya, jadi sebelahnya itu yang di sini nih ya. Kita buat tusuk DC sebanyak 2 di satu lubang yang sama. Seperti ini. Selanjutnya ini kita buat tusuk SC. Jadi tusuk SC ini kita buat sampai nih. Kita sisakan 2 lubang terakhir, yaitu ini dan ini. Itu kita sisakan. Ini kita buat tusuk DC. Jadi ini totalnya ada 8 ya. Kita hitung aja. Sebelahnya ini 1, 2, kita sisakan 2 ya ujungnya. Setelah kita sisakan 2, di sini kita akan buat tusuk DC, 2 tusuk DC di satu lubang yang sama di sini. Kemudian di lubang yang terakhir atau di atasnya 3 rantai ini, kita buat tusuk DC terakhir. Tusuk DC terakhir di baris kedua ini ya. Oke. Ini fungsinya adalah kita buat 2 tusuk DC, atau ini disebut tusuk increase ya. 2 tusuk DC di satu lubang yang sama itu namanya tusuk increase. Ini tujuannya agar ini semakin melebar ke atas. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke baris ketiga. Kita buat tusuk rantai 3 lagi. Sama seperti tadi ya, kita putar. Di sini, ini bawahnya kan ini ya. Jadi kita buat di sini di sebelahnya. Itu kita buat 2 tusuk DC di satu lubang yang sama atau tusuk increase. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat 10 tusuk DC. Ini kita sisakan 2 lagi sama seperti tadi.
Ini 1, 2, lanjutkan sampai 10 ya. Setelah kita punya 10, di sini kita buat tusuk increase atau 2 tusuk DC di satu lubang yang sama ini. Di sini. Kemudian di atasnya rantai 3 ini kita akan buat tusuk DC. Seperti ini ya. Kita akan buat baris keempat. Di sini sama aja seperti tadi. 2, 3, kita buat 3 tusuk rantai, kemudian kita putar. Ini bawahnya rantai 3, kemudian kita buat di sebelahnya ya. Sini kita buat 2 tusuk DC di satu lubang yang sama atau tusuk increase. Selanjutnya kita akan buat tusuk DC. Sini tusuk DC-nya sebanyak 12 berarti ya. Jadi sama seperti tadi kita sisakan 2 lubang terakhir di ujung ya. Lanjutkan sampai ujung ya. Oke. Ini sama seperti tadi, sisa 2. Ini kita buat 2 tusuk DC di satu lubang yang sama atau tusuk increase. Kemudian di atasnya rantai 3 ini kita buat tusuk DC. Seperti ini. Ini kan kelihatan ya, semakin ke atas semakin melebar. Oke, kita akan buat baris kelima. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. 2, 3. Kita putar. Nih, sebelahnya. Kita buat tusuk increase. Kemudian ini totalnya 14 tusuk DC. 1, 2, buat sampai 14. Setelah kita punya 14 DC, selanjutnya ini 2 lubang terakhir. Jadi kita akan buat tusuk increase atau 2 tusuk DC di satu lubang yang sama. Kemudian di ujung kita akan buat tusuk DC. Oke, itu terakhir. Jadi ini tadi kita buat tusuk DC ya. Pertama-tama tusuk rantai dulu sebanyak 14. Kemudian ini kita akan buat tusuk DC. Ini totalnya 12. Ini rantai 3 ini dihitung juga sebagai tusuk DC pertama. Selanjutnya ini kita buat rantai 3. Ini di sebelahnya kita buat tusuk increase atau 2 tusuk DC di satu lubang yang sama. Di sini kita buat 10 tusuk DC, kemudian ini kita buat tusuk increase, dan terakhirnya kita buat tusuk DC. Ini sama sampai ke atas. Tuh 2, 3, 4, ini 4 baris ke atas ini dengan pola yang sama. Ini ujungnya 1, ini kemudian 2, ini sisanya tengah ini tusuk DC, ini 2, kemudian ini 1. Sama seperti itu. Ini kita akan matikan benang. Buat rantai 1, kemudian kita gunting ya. Kita sisakan benang agak panjang untuk menjahitnya nanti. Seperti ini. Jadi kita buat seperti ini. 2 ya teman-teman, nanti kita akan gabungkan depan belakang. Ini sisa benangnya kita rapikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat kue yang ada gerimpingnya ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat bentuk setengah lingkaran. Kita buat dari tengah-tengah sini terlebih dahulu, kemudian ke atas, kemudian ke bagian bawah-bawahnya ini. Kita langsung aja ya. Jadi pertama-tama kita perlu membuat magic ring. Seperti ini. Kemudian kita buat tusuk rantai 3. Jadi ini dihitung sebagai tusuk DC pertama.
seperti ini. Kemudian kita buat 7 tusuk DC lagi di magic ring ini. Jadi total kita punya 8 tusuk DC. Termasuk rantai 3 itu ya, berarti 2, 3 sampai 8 ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita mengecilkan ini magic ring ini. Kita kecilkan, kita rapatkan seperti ini. Ini terbentuk setengah lingkaran seperti ini ya. Kemudian kita akan buat baris yang kedua. Kita buat tusuk rantai 3 seperti ini. Kemudian kita putar. Di masing-masing lubang ini kita akan buat 2 tusuk DC di satu lubang yang sama, atau kita buat tusuk increase ya istilahnya. Di sini kita buat di sini. Ini kan dihitung rantai 3 ini dihitung sebagai DC pertama. Ini DC yang kedua. Kemudian di sebelahnya ini kita buat 2 tusuk DC di satu lubang yang sama. Sebelahnya juga seperti itu ya. Kita lanjutkan sampai ujung sini, total kita punya 8 pasang tusuk DC. Setelah kita punya 8 pasang tusuk DC, selanjutnya kita akan buat baris ketiga. Baris ketiga ini kita buat 3 rantai. Kita putar. Ini di lubang pertama ini, di bawahnya 3 rantai ini kita akan buat tusuk DC 1 lagi. Jadi ini dihitung sebagai tusuk increase yang pertama, atau 2 tusuk DC di satu lubang yang sama. Kemudian di sebelahnya ini kita buat 1 tusuk DC, diselang-seling ya. Kemudian ini 2 lagi. Kita buat 2 1 2 1 sampai ujung. Setelah 2 1, kita lanjutkan 2 1 2 1 sampai ujung sini ya. Setelah kita punya 2 1 2 1 sebanyak 8 atau sampai ujung sini, selanjutnya kita akan buat baris keempat. Nah, untuk baris keempat ini kita akan menggunakan pola 2 1 1. Kalau tadi 2 1, ini 2 1 1. Sini kita buat rantai 3 terlebih dahulu. Kemudian kita putar. Ini kita buat 2 ya, ini di lubang yang sama dengan rantai 3 ini kita buat 2. Tusuk DC pertama, atau ini kan rantai 3 ini dihitung sebagai tusuk DC pertama, jadi ini 2 sama tusuk DC ini. Setelah 2 kita buat 1, sebelahnya 1, kemudian ini 2 lagi. Ini 1. Kita lanjutkan buat 2 1 1 2 1 1 sampai ujung, totalnya kita punya 8 ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bagian yang bawah ini atau lengkung-lengkung ini. Sini kita buat seperti tusuk perada ya. Jadi tusuk perada itu kita buat tusuk rantai 3, 1 2 3. Kemudian di lubang yang sama atau di sini kita buat 2 tusuk DC. Ini 1 di lubang yang sama ya. Ini 2. Nah, selanjutnya kita akan buat tusuk slip stitch. Jadi ini kan ada 1, ini bagian samping tusuk DC, ini kita buat di sini ya. Jadi ini satu baris ini sama dengan 1 perada. Ini 1 baris ini 1 perada, 1 baris 1 perada. Ini total ada berapa bentar ya?
Jadi total ada 8 tusuk prada ya di sini. Kita akan langsung buat tusuk slip stitch di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita buat prada kedua. Kita buat rantai 3. Nah, di lubang yang sama kita buat 2 tusuk DC. Oke, selanjutnya kita akan buat tusuk slip stitch di sini. Di bawah baris ini. Kita lanjutkan buat prada lagi, rantai 3. Kemudian kita buat tusuk prada atau 2 tusuk rantai ini, 2 tusuk DC, seperti tadi ya. Kemudian kita buat slip stitch di sini. Prada lagi. Kita lanjutkan sampai ujung ya, caranya seperti itu. Jadi ini adalah baris pertama atau 8 tusuk DC tadi ya. Ini tuh kan terbagi menjadi dua baris gini ya. Ini tuh masing-masing satu prada ya. Jadi kita lanjutkan. Oke, di sini tusuk prada terakhir kita akan bikin tusuk slip stitch di ujung rantai 3 ini ya. Oke, selanjutnya kita akan matikan benang buat rantai 1, kemudian kita gunting ya. Sama seperti yang warna coklat tadi, kita buat seperti ini sebanyak 2. Langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat jari di atasnya ini. Kita ambil benang warna merah. Kita akan buat magic ring. Kemudian kita akan buat tusuk rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Setelah itu kita akan buat total itu 12 tusuk DC. Ini dihitung sebagai tusuk DC pertama. Jadi kita perlu membuat 11 tusuk DC lagi di magic ring ini. 2, 3, 4. Kita buat sampai 12 ya. Setelah kita punya 12 tusuk DC, kita rapatkan ini magic ring, kemudian kita akan buat tusuk invisible join. Di sini kita masukkan di rantai 3 yang paling atas ini. Kemudian ini kita ambil, kita masukkan di sini. Ini kita tarik. Nah, ini kita sambungkan ya. Kita joinkan. Kemudian kita matikan dengan rantai 1, kita gunting ya. Kita sisakan agak banyak untuk menjahitnya. Kira-kira segini kita gunting ya. Ini jarinya. Kita akan rapikan sisa benangnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini sudah siap ya. 2 warna coklat, 2 warna pink, dan 2 warna merah ini. Nantinya kita akan rangkai seperti ini. Ini kita akan jahitkan di sini. Kemudian ini kita akan jahitkan di atasnya seperti ini. Ini juga sama. Seperti ini. Kemudian kita akan gabungkan. Jadi depan belakang seperti ini ya teman-teman. Ini kita langsung aja. Sini kita akan jahit warna pink dan warna coklat ini. Seperti ini. Jahit biasa ya dan bebas. Ini cara jahitnya kita ikutin arah-arah tusuknya ya.
Kita kira-kira sendiri. Biasanya dari tusuk ke tusuk. Misalnya ini di sini. Kita lanjutkan sampai terjahit, dan kalau bisa kita ulangi 2 kali agar jahitannya ini kuat ya. Setelah kita jahit jadinya seperti ini. Ini sudah kita rapikan juga sisa benangnya ya. Kemudian kita akan pasangkan cerinya ini di atas warna pink ini, di tengah kira-kira seperti ini. Kita jahit seperti biasa. Jadi ini kita sisakan setengah di bagian atasnya seperti ini. Sisa setengah kan atasnya. Kemudian kita jahit di sini. Lanjutkan ya sendiri. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita buat bagian satunya itu, kita rangkai terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan seperti ini. Kita akan jahit bagian coklatnya terlebih dahulu. Kita muter seperti ini, jahit seperti ini. Kemudian ini nanti yang bagian pink, ini kita sisahkan untuk membukanya ya di bagian atas. Di bagian yang ada jarinya ini kita akan jadi bukaannya. Nih, kita jahit terlebih dahulu coklat ya. Sini kita akan hubungkan dari coklat yang ini ke coklat yang ini. Seperti ini. Dari tusuk ke tusuk ya teman-teman. Kita lanjutkan muter ke sini, dan kalau bisa kita ulangi 2 kali ya agar jahitannya lebih kuat. Ini sudah selesai kita jahit yang bagian coklatnya. Langkah selanjutnya kita akan jahit yang bagian pink. Tapi sebelum itu kita akan pasangkan kancingnya terlebih dahulu ya. Kita akan pasangkan di bagian sini dan sini. Kita jahit seperti ini. Kita ulangi 2 kali ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit yang warna pink ini atau krimnya. Di sini kita akan sambungkan ini dengan ini ya. Warna pink satu dengan warna pink lainnya. Seperti ini. Seperti ini. Kalian lanjutkan ya. Sisain kira-kira segini untuk bagian kanan ini. Kita ulangi lagi jahitnya, balik ke sini. Langkah selanjutnya adalah kita jahit yang bagian ini, bagian kiri tadi.
Sama ya caranya. Kita sambungkan antara sini dan sini. Kita akan sisakan segini, kemudian kita jahit lagi kembali ke sini ya. Sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan gantungan kuncinya ya. Kita akan pasangkan gantungan kuncinya seperti ini teman-teman. Kita rapatkan. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa masukkan uang di sini. Lalu kita tutup seperti ini. Oke. Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan? Kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.